Saya seorang kuadrilioner bab 501. Bisakah dia memberitahu Mindy bahwa dia dan David belum mencapai titik itu? Keduanya tidak pernah berciuman. Mereka hanya berpegangan tangan. Dan paling banyak memeluk. Dia juga tidak tahu apa yang ada di pikiran David. Dia tidak bisa mengharapkan seorang gadis untuk memulai hal-hal seperti ini, kan? John tidak tahan lagi dan berkata, "Mengapa ini menjadi sangat keterlaluan? Berapa umur Celia? Apakah ini yang harus kamu katakan sebagai seorang ibu? Orang lain mendidik anak perempuan mereka tentang bagaimana mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, kamu sedang memikirkan cara menjual putrimu." Mindy menggeram mendengarnya. Jadi, dia berdiri dan berkata, "John, bukankah ini salahmu? Apakah Anda menyalahkan saya atas fakta bahwa putri kami telah bersama David sejak sekolah menengah? Mengapa Anda tidak menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri saat itu? Bukankah sudah terlambat untuk menyatakannya sekarang? Bukankah aku melakukan ini demi putriku? Berdasarkan situasinya saat ini, jika dia putus dengan David, apakah menurut Anda dia akan bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain? Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun pada saat itu. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak akan menyesal." John dibuat terdiam oleh Mindy. Dia berpikir dalam hati, "Kamu yang memandang rendah dia dan tidak ingin dia menjadi menantumu." Namun, dia tidak bisa mengatakan ini. Selain itu, dia awalnya benar-benar tidak punya waktu untuk merawat Celia, dan itulah mengapa itu menyebabkan keputusan seperti itu. Jika dia memikirkannya, dia memegang tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Mindy. Bagaimanapun juga, Mindy tidak salah. Dilihat dari situasi Celia sekarang, jika dia benar-benar putus dengan David, akan sulit baginya untuk mencintai pria lain lagi. Dia telah terlibat dalam posisi resmi selama bertahun-tahun, dan menurutnya, David juga merupakan pemuda paling brilian yang pernah dilihatnya. Ia tidak terlalu mengada-ada kalau mengatakan bahwa Celia mungkin telah melakukan sesuatu yang bodoh nanti. Jadi dia tidak berbicara lagi. Siapa yang tidak menginginkan menantu seperti David? Dia sekarang atau tidak? Ketika Mindy melihat John berhenti berbicara, dia menoleh ke Celia dan berkata, "Celia, kamu harus mendengarkanku. Entah kamu meminta David untuk tinggal bersama kami, atau kamu pergi keluar dan tinggal bersamanya. Awasi dia dengan lebih dekat. Jika hamil, melahirkan saja anak. Anda sudah bersama begitu lama, jadi apa yang harus dipermalukan? Apa yang akan Anda lakukan jika orang-orang bergerak selangkah lebih maju dari Anda?" "Ibu, David bukan orang seperti itu. Saya tahu dia. Bisakah Anda meninggalkan kami sendiri?" bentak Celia. Bagaimana dia berani menanyakan ini pada David? Mereka belum mencapai langkah itu. Kamu masih belum mengerti maksudku. David sangat baik, dan dia juga bos besar yang bernilai miliaran. Dia pasti harus terlibat dalam banyak hal sosial di luar sana. Jika dia mabuk, jadilah incaran beberapa wanita. Siapa yang selingkuh dan menyebabkan wanita itu hamil, apa yang akan kamu lakukan? Hubunganmu mungkin baik sekarang, tetapi pada saat itu, tidak mungkin untuk mengatakannya. Celia tidak tahu harus berkata apa saat itu. "Celia, percayalah.
Saya telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan juga telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Saya telah melihat terlalu banyak hal ini. Banyak wanita menggunakan metode itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada juga banyak dari mereka mengusir istri bos yang menikah secara sah setelah mereka melahirkan anak bos. Itu semua adalah pasangan suami istri. Sedangkan kalian hanya pacaran, saya akan mencoba. Kata Celia, wajahnya merah. Apa maksudmu kamu akan mencoba? Jika Anda malu untuk memberitahunya, saya akan melakukannya untuk Anda. Jangan Bu, aku akan memberitahunya sendiri. Celia buru-buru menghentikan Mindy. Bab 502 David sedang dalam perjalanan ke tempat Mason. Dia masih tidak tahu apa yang Mindy ada dalam pikiran kotor mertuanya. Jika tidak, dia pasti akan mengacungkan jempol dan memuji Mindy. Ibu mertuanya luar biasa. Daud adalah manusia biasa. Mereka akan segera lulus dari universitas. Begitu banyak siswa telah pindah dengan pacar mereka saat mereka masih di universitas. Dia cemburu dan iri. Saat bersama Sarah, dia juga beberapa kali menyarankan untuk menyewa rumah di luar, tetapi Sarah menolaknya dengan kejam. Sekarang dia dan Celia bersama dan orang tuanya telah mengkonfirmasi hubungan mereka. Bukankah dia ingin melakukan ini dengan Celia? Secara alami, dia benar-benar ingin melakukan itu. Dengan temperamen dan ketergantungan Celia pada David, dia tidak akan menolak jika David melamarnya. Meski begitu, David tidak ingin merusak citranya di hati Celia. Ada juga kekhawatiran bahwa Celia akan kesulitan meyakinkan orang tuanya. Itu karena Celia masih pelajar. Jadi Mindy harus memberitahunya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia di luar. David juga tidak ingin membuat Celia dilema. Dia tidak mau Celia tidak bisa mendorongnya tetapi pada saat yang sama tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata ibunya. Karena itu, dia dan Celia selalu saling menghormati. Dan yang paling jauh mereka lakukan hanya berpegangan tangan. Jika dia mengetahui bahwa keluarga Celia memiliki ide seperti itu, dia tidak akan menahan diri. Dia merasa tidak bahagia karena dia hanya bisa melihat dan tidak menyentuh Celia, seorang wanita muda yang cantik, setelah menghabiskan seluruh waktunya bersamanya. Meski begitu, pengendalian diri David sangat luar biasa. Dan begitulah cara dia bisa menahan diri. Bisakah Anda bayangkan jika itu adalah orang biasa? Mungkin sangat sulit bagi orang lain untuk memiliki ketahanan yang mengesankan seperti dia. Namun, dia masih belum mengetahui percakapan Mindy dengan Celia. Jadi dia pasti tidak akan online dengan Celia. Tentu saja, jika Celia lebih proaktif, maka dia mungkin tidak peduli lagi. Sudah sulit untuk menahan diri, jadi jika Celia membayangkannya sedikit, dia pasti akan meledak dengan nafsu dan keinginan. Tak lama kemudian, David tiba di kediaman Mason setelah mengatasi berbagai rintangan. Julia menunggu dengan cemas di luar pintu. Ketika dia melihat mobil David, dia bergegas membukakan pintu untuknya sebelum menariknya ke depan. David tahu betapa cemasnya Julia. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Julia ke halaman. Memang, Mason berada dalam kondisi yang mengerikan. Mason duduk di halaman 2 kali pertama kali David datang. Tapi sekarang, dia tidak.
Seharusnya seperti yang dia bayangkan. Mason seharusnya mulai mengalami kesulitan berjalan. Kali ini, David bisa merasakan betapa menakjubkannya pengobatan tradisional Summerland kuno. Dia bisa memahami kondisi Mason hanya dengan mengamati bagian luar tubuhnya. Kemudian, dia dapat menentukan dengan tepat apa yang akan terjadi selanjutnya. Julia menarik David ke sebuah ruangan. Mason sedang berbaring di tempat tidur yang ringkas dan tanpa hiasan. Sudah lebih dari seminggu sejak David terakhir kali melihat Mason dan Mason terlihat lebih tua sekarang. Kulit wajahnya berkerut dan tubuhnya tampak penuh dengan bintik-bintik liver. Bab 503 Julia membawa David ke ruangan lain. Ada meja bundar besar di tengah ruangan dengan banyak kotak kayu cendana diletakkan di atasnya. Herbal harus ada di dalam kotak. David melangkah maju, mengambil salah satu kotak kayu cendana, dan membukanya. Setelah ini, aroma aneh tercium di wajahnya. Baunya sangat menyegarkan. David tahu bahwa ini pasti salah satu harta langka surga dan bumi sebelum melihatnya dari dekat. Dia melihat ginseng, tidak lebih tebal dari ibu jarinya, tergeletak diam di dalam kotak. Akar tipis yang tak terhitung jumlahnya terletak di sebelahnya, tampaknya berjumlah ratusan. Menggunakan pengobatan tradisional Summerland kuno, David mulai mengamati dengan cermat ginseng di dalam kotak di tangannya. Dia mulai dengan bentuk dan bau. Akhirnya, dia perlahan mencubit akar tipis dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk merasakannya. "David, bagaimana?" Julia bertanya dengan gugup di sebelahnya. Dia takut David akan menolaknya. Abe menemukan ramuan ini dengan susah payah. Jika mereka bukan orang yang tepat, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan grup baru. Dan kesehatan kakeknya semakin buruk dari hari ke hari. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Setiap hari, dia akan mengkhawatirkan hal ini. Dia takut dia akan bangun di pagi hari dan menemukan bahwa kakeknya telah meninggal. Lumayan, ini memang ginseng terbaik yang berumur lebih dari 1000 tahun. Apalagi ginseng ini sudah mencapai usia 1300 tahun, jadi ini yang terbaik dari yang terbaik dan mencapai standar yang diperlukan untuk pengobatan saat ini, kata David. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Julia menghela napas lega. Dia akan senang asalkan memenuhi standar. Tolong lihat yang lain. Julia mengambil kotak lain dan menyerahkannya kepada David. David menutup kotak ginseng itu, menyisihkannya, lalu mengambil kotak itu dari Julia dan membukanya. Ini adalah jamur kandang. Setelah beberapa pemeriksaan, dia memutuskan bahwa itu berusia lebih dari 1000 tahun. Selanjutnya, David memeriksa semua herbal di atas meja satu persatu. Semuanya berusia lebih dari 1000 tahun dan semuanya memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dia yakin dia bisa membuat obat yang bisa mengaktifkan fungsi berbagai organ dalam tubuh Mason. Memungkinkan dia untuk bertahan hidup selama 10 tahun atau lebih. Ditambah lagi, dia tidak hanya akan bertahan hidup. Setelah fungsi organnya diaktifkan, Mason dapat terus mempertahankan kekuatan tempur puncaknya selama beberapa tahun. Namun, jika seorang Mason terlibat dalam pertempuran dengan seseorang, harapan hidupnya akan berkurang sekali lagi.
Apalagi setelah dia minum obat ini sekali, tidak akan berhasil jika dia mencoba meminumnya lagi. Karena itu, jika Mason ingin hidup lebih lama, ia harus menghindari pertengkaran dengan orang lain. Pada saat yang sama, David hanya bisa menghela nafas. Summerland memang negara dengan sejarah ribuan tahun. Ini semua adalah ramuan yang sangat langka. Dan hanya butuh lebih dari seminggu untuk mengumpulkan semuanya. Tampaknya sekte dan keluarga tersembunyi ini memiliki banyak hal baik yang disembunyikan. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan pergi ke mereka satu persatu dan meminta beberapa. Hal ini sangat bermanfaat dan jika dia menyimpan sebagian, pada akhirnya akan membuat perbedaan besar. Sekte-sekte ini tidak ada saat mereka mempertahankan Summerland dari musuh asing, dan sekarang, mereka ingin muncul kembali untuk mendirikan pijakan di Summerland. Jika itu terjadi, mereka harus membayar biaya. Jika tidak mereka semua akan diusir dari Summerland sama seperti Mason mengusir keluarga Harran. Mereka yang berani menentang akan langsung dihancurkan. Namun, dia hanya dapat menerapkan ide-ide ini ketika dia mencapai batas ganda di Gatreng. Setelah memeriksa semua herbal, David mulai menyortirnya. Proses selanjutnya sangat merepotkan dan akan memakan waktu lama. Alat-alat yang lain sudah siap. Saya akan mulai bekerja sekarang. Lebih baik masalah tubuh Pak Stefani ini diselesaikan secepatnya, kata David kepada Julia setelah memeriksa semuanya. Mereka sudah siap. Mereka sudah siap. Aku akan membawanya kepadamu sekarang. Setelah Julia selesai berbicara, dia buru-buru meninggalkan ruangan. David mulai membuat persiapan di atas meja. Puluhan harta surga dan bumi yang berusia lebih dari 10.000 tahun digabungkan diatur dalam urutan di kepala mereka. Dia tidak bisa mengacaukan pengaturan jamu saat dia menyortir dan mencampur obat. Jika dia melakukan kesalahan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Hal ini karena ketika herbal dicampur bersama, efek obat baru akan dihasilkan. Jika urutannya salah, mungkin ada perbedaan besar dalam efek akhir. Segera, Julia membawa kompor kecil, tembikar, timbangan yang akurat. Sebotol air segar yang keluar dari mata air di pegunungan, talenan, dan pisau. David menyalakan kompor kecil terlebih dahulu sebelum meletakkan pot tembikar di atasnya. Dia menimbang air sebelum menuangkannya. Semua bahan harus ditambahkan dalam jumlah yang tetap, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Kemudian, dia mulai memotong tumbuhan dengan pisau sebelum menggilingnya menjadi bubuk dan menimbangnya dengan timbangan. Setelah itu, David memasukkan semua bubuk ramuan ke dalam pot gerabah kecil. Berat setiap item juga bervariasi. Jadi, David perlu menggunakan kekuatan pikirannya yang kuat untuk membantunya mengukur berat hingga mikrogram. Setelah lebih dari selusin ramuan dimasukkan ke dalam pot gerabah, David mulai mengamati dengan cermat bahan-bahan di dalamnya. Setelah mendidih selama sekitar setengah jam, David mematikan api di kompor. Kemudian, dia hanya harus menunggu dengan tenang. Seluruh proses tampaknya cukup sederhana. Namun, selama ini David berhati-hati karena takut melakukan kesalahan. Jika dia orang biasa, dia tidak akan bisa melakukannya bahkan jika dia tahu ukuran pastinya.
David bisa melakukannya karena dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat, sehingga dia bisa mengeksekusi setiap langkah dengan sempurna. Tanpa bantuan kekuatan mental yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu melewati penimbangan semua herbal. Setelah menunggu sekitar setengah jam, David membuka tutup tembikar dan menuangkan bahan-bahan yang telah dicampur di dalamnya. Ketika David melihat setengah mangkuk ramuan kental hitam di mangkuk, dia membandingkannya dengan obat yang sudah ada di benaknya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. David merasa lega. Meskipun dia mengikuti langkah-langkah yang tercatat dalam pengobatan tradisional Summerland kuno di kepalanya, David tidak pernah melakukannya sendiri, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Namun, itu terlihat bagus sekarang. Sudah berakhir? Julia bertanya dari samping. Julia menyaksikan seluruh proses, dari mengatur jamu hingga mencampur obat. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mengganggu David. Sekarang dia telah melihat obatnya, dia akhirnya berani berbicara. Ya, bawa ini ke Tuan Stefani dan biarkan dia minum ini. Dia harus menjadi lebih baik setelah meminumnya. Tetapi dia harus terus minum ini selama 7 hari jika dia ingin pulih sepenuhnya. David menyerahkan mangkuk di tangannya kepada Julia. Baiklah. Terima kasih, David. Setelah Julia mengambil mangkuk dari David, dia buru-buru meninggalkan ruangan dan pergi untuk memberikan obat kepada Mason. David membersihkan tempat meramu obat. Dia harus melakukan ini lagi besok karena dia harus melakukan ini 7 hari berturut-turut agar Mason pulih sepenuhnya.